Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini membahas mengenai solusi problem linear, salah satunya menggunakan metode grafik. Penggunaan metode grafik. Jadi di sini kemampuan yang diharapkan Anda harus menguasai konsep dan memiliki keterampilan serta prinsip bagaimana menyelesaikan permasalahan program linear menggunakan metode grafik dan memiliki keterampilan dalam mengembangkan kemampuan sistematis maupun sikap positif terhadap pembelajaran kita pada kali ini. Syarat untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linear dengan menggunakan solusi grafik ada dua. Syarat pertama, dua variabel keputusan. Jadi hanya memiliki dua variabel keputusan. Kenapa? Karena grafik yang dihasilkan hanya memiliki dua sumbu atau dua dimensi yang biasa kita kenal dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi variabel keputusannya harus dua. Kalau lebih dari dua, maka tidak bisa kita solusikan dengan secara grafik. Yang kedua, fungsi kendala hanya memiliki bentuk pertidaksamaan. Jadi kalau ada fungsi kendalanya menggunakan sama dengan, kita tidak bisa menggunakan solusi secara grafik. Jadi bentuk pertidaksamaan itu ada tanda besar sama dengan atau kecil sama dengan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan solusi grafik, yang pertama, gambarkan fungsi kendala, yaitu mengubah bentuk persamaannya, mengubah fungsi kendala tersebut yang tadi memiliki bentuk pertidaksamaan, kita ubah ke bentuk persamaan untuk mendapatkan titik koordinat. Karena untuk menggambarkan fungsi pada grafik tentu kita butuh titik koordinat minimal 2 titik. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian atau DP, ya, saya singkat di sini DP. Istilah lain ada daerah visible. Jadi itu sama daerah penyelesaian dari fungsi kendalanya. Yang ketiga, menentukan titik-titik solusi. Setelah kita menentukan daerah penyelesaian, kita akan menentukan titik-titik solusi dan terakhir menentukan solusi optimal. Kita terapkan contoh pertama ini untuk kasus maksimum terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah disampaikan pada modul yang diberikan pada pertemuan yang lalu, ini diberikan contoh 1, kita menyelesaikan contoh 1 pada modul karena yang contoh 1 tersebut merupakan kasus maksimum. Kenapa kasus maksimum? Karena fungsi tujuannya menyatakan keuntungan maksimal. Jadi kalau diingat ini soal ceritanya ada seorang ibu ingin menjual kue 1 dan kue 2 dengan batasan jumlah produksinya harus 400, modal yang tersedia 100.000. Jadi berapa pembuatan kue 1 dan kue 2 yang harus dia buat agar mencapai keuntungan yang maksimal, dengan keuntungan satu kuenya 80 dan kue yang keduanya itu 90. Jadi udah kita formulasikan ya. Di formulasi ini udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan mencari solusi dari variabel keputusannya. Jadi variabel keputusan yang di sini ini akan kita cari solusinya, yaitu nilai X dan nilai Y, dan juga mencari berapa nilai fungsi tujuannya, Z max-nya. Jadi akan kita cari nilai X, Y, dan Z max. Ya, langkah pertama yang sudah kita bahas tadi yaitu menggambarkan fungsi kendalanya, mengubah bentuk pertidaksamaan pada fungsi kendala. Ini fungsi kendala yang pertama, X tambah Y kecil sama dengan 400. Mengubah bentuk kepersamaan untuk mendapatkan titik koordinat ya. Jadi minimal titiknya 2 untuk menggambar grafik, karena grafik tentu persamaan garis itu merupakan proses menghubungkan 2 titik. 2 titik ini minimal ada 2 titik yang kita butuhkan. Kita butuhkan 2 titik saja, maka ini menjadi persamaannya. Di sini kita misalkan X sama dengan 0. Ini pemisalan saja, terserah titik X-nya mau berapa. Ini 0 supaya mempermudah hitungan kita. Jika X sama dengan 0, maka Y 400. Kita substitusikan ke sini ya, kenapa dapat 400? 0 ditambah Y sama dengan 400, maka Y sama dengan 400. Titik koordinatnya menjadi 0,400. Ingat kembali konsep koordinat X, Y di sini. Maka kalau X-nya 0,
Y-nya 400. Titik yang kedua, jika Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 400. Dengan cara mensubstitusikan juga ke sini. Berarti X ditambah 0 sama dengan 400. Maka proses kabatakunya ya, proses persamaan linearnya menjadi X sama dengan 400. Sehingga titik koordinatnya 400,0. Nah, kita gambarkan 0,400. Nah, ini digambarkan secara terpisah terlebih dahulu untuk mempermudah penjelasan saja. Nanti bisa jika Anda sudah mampu, silakan nanti semua gambar digambarkan dalam satu bidang. Ini 0,400, 0 di titik X, Y-nya 400. Nah, maka di sini titik 0,400. Selanjutnya 400,0. 400,0, X-nya di 400. Y-nya di 0, maka di sini titik 400,0. Dan kita tarik garisnya yang menghubungkan dua titik tersebut. Jadilah ini garis dari persamaan X tambah Y sama dengan 400. Nah, kita tentukan daerah arsirannya. Daerah arsiran ini bagaimana cara menentukannya? Di sini kenapa seperti ini hasilnya? Konsepnya arsiran adalah daerah yang bukan solusi dari pertidaksamaan. Jadi yang bukan daerah solusi ya. Jadi ini konsep yang dipakai dalam hal ini bukan solusi. Bagaimana caranya? Nah, kita ambil titik sembarang. Nah, gampang untuk tidak terlalu banyak hitungan, titik 0,0 titik di sini. Dan titik 0,0 ini terletak di sebelah sisi garis. Ini ada garis yang tadi yang kita udah cari, maka 0,0 terletak di sebelah sisi kiri garis ya. Kita substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan awal tadi. Nih, ke pertidaksamaan awal tadi, maka diperoleh 0 tambah 0 kecil sama dengan 400. Prosesnya kita lanjutkan. Ini dilanjutkan aja sesuai ini ya. Baru kita tarik kesimpulan 0 kecil 400. Ternyata pernyataan kalimat matematika ini benar ya, 0 kecil dari 400. Berarti karena dia bernilai benar, artinya titik 0,0 ini merupakan solusi. Kenapa merupakan solusi ya? Kalimat matematikanya benar. Kalimat matematikanya benar, berarti dia solusi. Titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan. Memenuhi pertidaksamaan artinya dia solusi. Karena dia solusi, sebelah kiri berarti titik-titik solusi. Yang kita arsir adalah daerah yang bukan solusi. Karena sebelah kiri solusi, maka yang kita arsir sebelah kanan garis. Nah, diperolehlah arsiran sebelah kanan. Setelah kita gambar fungsi kendala yang pertama, kita lanjut menggambar fungsi kendala kedua ya dari persoalan kita tadi, yaitu garisnya 200x tambah 300y kecil sama dengan 100.000. Ini kita sederhanakan untuk mempermudah proses perhitungan. Menjadi sama-sama dibagi 100, akibatnya ingat konsep pembagian pertidaksamaan, ruas kiri dibagi positif, maka ruas kanan juga dibagi yang positif tersebut, tanda tidak berubah. Tanda tidak berubah. Jadi 2x ditambah 3y kecil sama dengan 1000. Kita perlu mencari dua koordinat seperti awal yang sudah kita bahas tadi di langkah pertama. Fungsi kendala yang pertama tadi ya, sama prosesnya dengan fungsi kendala pertama tadi dalam pencariannya. Jadi pertidaksamaannya kita ubah ke bentuk persamaan, 2x tambah 3y kecil dari 1000. Nah, kita tentukan jika x-nya sama dengan 0, maka y berapa? Nah, x-nya 0, kita substitusi 0, berarti 0 ditambah 3y sama dengan 1000. Kita tutaskan, berarti y sama dengan 1000 bagi 3, maka y sama dengan 1000 bagi 3. Sehingga titik koordinatnya 0,1000 per 3. Sebenarnya 1000 per 3 ini tidak usah dipecahkan, tapi kita tahu hasil pecahan desimalnya ini 333, sekian. Tidak, lebih enak dipecahkan seperti ini aja, nggak usah didesimalkan. Selanjutnya y-nya jika sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1000, x sama dengan 500. Titik koordinatnya, hati-hati di sini x, y ya, koordinat itu x, y. Berarti 500,0. Dah kita gambarkan 0,1000 per 3 di sini. X-nya 0, Y-nya 1000 per 3, 333, sekian kira-kira lah di sini titiknya. Berikutnya 500,0, X-nya di 500, di sini 500, Y-nya 0, berarti titiknya di sini. Nah, sini dia. Sehingga dua titik ini kita garis
Menghasilkanlah ini 2X tambah 3Y sama dengan 1000. Gimana mendapatkan daerah arsiran? Sama konsepnya seperti yang awal. Pada fungsi kendala pertama tadi, arsiran diulang kembali. Arsiran itu daerah yang bukan solusi dari pertidaksamaan. Jadi yang bukan solusi. Ambil titik sembarang, paling enak titik 0,0. Ternyata dia di sebelah sisi kiri garis, Oke, kita substitusikan dia ke pertidaksamaan awal, persamaan yang ini atas tadi. Ternyata kalimat matematikanya 0 kecil dari 1000, benar. 0 memang kecil dari 1000, benar. Akibatnya ruas sisi kiri ini merupakan solusi. Jangan kita arsir, yang kita arsir yang bukan solusi, makalah terjadi yang sisi kanan merupakan yang bukan solusi. Kena arsirlah dia sisi kanan garis. Oke, selanjutnya kendala ketiga. X besar sama dengan 0. Sama seperti tadi, berarti X diubah menjadi sama dengan 0. Nah, jika X sama dengan 0, ya artinya sembarang titiknya X itu selalu 0. Y-nya berapapun terserah. Nah, saya misalkan di sini 100, 500. Berarti kalau 100, 500 berarti titik koordinatnya 0,100 dan 0,500. Angka yang lain boleh Y-nya terserah angka berapa, yang jelas X-nya harus 0. Kita gambar 0,100 di sini, 0,100. Berikutnya 0,500 di sini. Kita tarik garisnya. Oh, ternyata X besar sama dengan 0 itu garisnya sebenarnya di sumbu Y. Sekarang menentukan arsirannya. Sama, arsiran merupakan bukan solusi dari pertidaksamaan. Pilih sembarang titik. Nah, terserah sebenarnya titiknya berapa. Nah, jadi 2,4. 2,4 pasti daerah sebelah kanan. Mau di sebelah kiri boleh, mau di sebelah kanan boleh, tapi kita tahu itu daerah sebelah sisi kiri atau sisi kanannya ya. Jadi saya misalkan di sini 2,4 di sisi kanan. Kita substitusikan titiknya tadi ke pertidaksamaan X sama besar dari 0. Kita hanya mempedulikan nilai X di sini. 2,4 berarti X-nya 2. 2 besar dari 0. Oh, ternyata 2 besar dari 0 pernyataannya benar. Akibatnya titik 2,4 itu yang berada di sebelah kanan merupakan daerah solusi. Karena daerah solusi sebelah kanan, sebelah kiri yang bukan solusi. Akibatnya lah sebelah kiri yang kita arsir. Begitu juga untuk yang terakhir nih, Y besar dari 0. Kita mencarinya. Ini titik koordinat Y harus 0, titik ini ya koordinatnya. X-nya terserah. Saya kebalikannya tadi, X-nya 100 dan X-nya 500. Maka titik koordinatnya 100,0 dan 500,0. 100,0 di manakah posisinya? Di sini 100,0. 500,0 di sini posisinya. Tarik. Oh, ternyata Y besar dari 0 itu selalu dia berada di posisi sumbu X. Sumbu X. Nah, kita cari berapa di mana arsirannya. Sama konsepnya seperti tadi. Pilih sembarang titik 2,4. 2,4 jelas di atas dari sisi, di atas dari garis tadi, di sebelah atas. Kita substitusikan karena pertidaksamaannya Y besar dari 0, maka Y-nya dari titik ini adalah 4. 4 besar dari 0. 4 besar dari 0 kalimatnya benar. Makanya ini merupakan solusi. Merupakan daerah solusi yang daerah atas. Sehingga yang kita arsir adalah daerah bawah garis. Nah, yang daerah bawah garis kita arsir. Sudah kita tuntaskan gambar grafik per masing-masing. Ini kita gambarkan dalam satu bidang. Sebaiknya sih sebenarnya dalam proses satu-satu itu untuk penjelasan saja. Untuk pengerjaan secara aplikatifnya Anda menyelesaikan dalam satu bidang saja. Tapi bisa Anda memperhatikan garis-garisnya. Ini bentuk pertidaksamaan yang pertama tadi, X tambah Y kecil sama dengan 400. Tadi arsirannya ke atas. Yang kedua, 2X tambah 3Y kecil sama dengan 1000, arsirannya ke atas juga. X besar dari 0, arsirannya ke kiri. Dan Y besar dari 0, arsirannya ke bawah. Jadi terlihat semua grafik semua fungsi kendala sudah kita gambarkan di grafik. Selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian yaitu daerah yang bersih dari arsiran. Nah, disinilah daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian itu yang bersih arsiran.
dalam hal ini ya, bersih dari arsiran. Jadi nampak langsung nih daerah penyelesaian dibatasi dari garisnya yang dari sini. Ini dia. Nah, kita cari titik-titik solusi. Titik-titik solusi itu adalah titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian. Nah, titik sudutnya. Nah, titik sudutnya kita kasih kode di sini A. Titik koordinat A gampang nih, udah bisa kita tentukan 0,0, maka titik A itu 0,0. Titik B ini adalah 400,0. Kalau penggambaran grafik kita dengan benar, kita bisa menentukan langsung titiknya tadi ya. Titik D 0,1000/3. Nah, jadi pertanyaan, berapa nilai koordinat titik C? Karena titik C secara gambar ini tidak dapat kita tentukan. Meraba-raba kita berapa nilai X-nya, apakah tepat 200 atau gimana X-nya dan Y-nya. Kita cari penyelesaiannya dengan konsep SPL. Ini udah kita pelajari di aljabar linear ya, bagaimana menyelesaikan konsep SPL atau sistem persamaan linear. Di sini titik C adalah titik pertemuan nih. Titik pertemuan dari garis apa? Dari garis X tambah Y sama dengan 400. Jadi kita pakai persamaan 400 dan 2X tambah 3Y sama dengan 1000. Nah, jadi kita cari dengan cara eliminasi. Konsep eliminasi sudah saudara pelajari juga sebenarnya di tingkat sekolah ya. Jadi dikali 2, kita sederhanakan dia untuk menghilangkan variabel X sehingga menghasilkan ini dikurang min Y sama dengan 800 kurang 1000 min 200, didapatlah Y 200. Diperolehlah Y 200. Lalu kita substitusi dari salah satu aja, ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Di salah satu aja di atas. 200 X ditambah 200 sama dengan 400. Berarti ya X-nya 200 juga. Jadi koordinat titik C sama dengan 200. Udah ketemulah semua titik-titik solusinya, yaitu A, B, C, D. Setelah itu apalagi langkahnya? Kita cari nilai Z max masing-masing dengan mensubstitusikan 80 dikali X ditambah 90 kali Y. Untuk yang A, jelas nilai Z-nya 0. Untuk yang B, berarti 80 kali 400 ditambah 90 kali 0, 32.000. Dan seterusnya ya, sama polanya, 80 kali 200 tambah 90 kali 200, 34.000. Ini kemampuan berhitung Anda. Jika Anda tidak mampu berhitungnya secara manual, silakan gunakan kalkulator. Z sama dengan 80 kali 0 tambah 90 kali 1000/3, 30.000. Nah, untuk mencari solusi optimal, kita bandingkan nilai Z max ini. Mana nilai Z max? Z yang paling max. Oh, ternyata ini 34.000. Didapatlah solusi optimal itu yang di titik C. Nah, kita tengok lagi nilai titik C. Memenuhi syarat enggak tadi fungsi kendalanya? Ada batasan non negatif, batasan dia harus bilangan integer. Iya, C-nya bilangan integer, 200 kan integer tuh. Akibatnya kita solusikan dia kesimpulannya X-nya 200, Y-nya 200. Tapi jangan seperti itu kesimpulannya. Kembalikan dia ke soal cerita. Berarti jadi jumlah Q1 kan X tadi. Jumlah Q1 berarti 200 dan jumlah Q2-nya 200 juga yang harus dibuat ibu per harinya agar memperoleh keuntungan maksimal sebesar 34.000. Jadi kalau si ibu membuat Q1 200, Q2, dia akan mencapai keuntungan yang maksimal 34.000. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau Q-nya kurang dari 200, Q1, Q2-nya juga kurang dari 200? Ya pasti keuntungannya di bawah 34.000. Besar dari 200 dia buat Q1, Q2-nya 200. Memungkinkan nggak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ada batasan yang dia langgar. Apa batasan dia langgar? Ini, penjumlahan produksi harus kecil sama dengan 400. Jadi kalau lebih dari 200, tentu lebih dari 200 Q1, kalau Q2-nya tetap 200 tentu nggak bisa, tidak bisa ya. Jadi dengan adanya solusi ini kita tahu si ibu akan mencapai maksimal keuntungan jika dia membuat Q-nya 200 Q1 dan 200 Q2.
Oke, pembahasan untuk kasus maksimum sudah tuntas. Jika ada kendala dalam memahami konsepnya lagi, silakan diulang-ulang videonya. Jika masih belum dapat, silakan tanya Ibu secara langsung ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.